jejak asam di wajah kebenaran. Sebelum luka menjelma menjadi nyata, terlebih dulu ada yang sudah retak. Bukan kulit, melainkan sebuah kepercayaan. Apakah manusia masih bisa menjadi manusia? Dalam suatu ruang yang tak kasat mata, ada nurani yang sempat bergetar, lalu meredup. Dan malam ini kita tidak sedang merangkai kata-kata, melainkan kita sedang menyentuh puing-puing makna yang tercecer dari peristiwa. Lewat 24 jam. Emang dia jamnya jam malam makan pagi. Lebihnya kayaknya emang jarang. Dan terlampau getir untuk disebut kejadian. Ada satu tubuh yang disebut dan bersamanya ada satu tubuh yang diserang, dan bersamanya ada satu tubuh yang diserang, dan bersamanya kebenaran dipaksa berlutut. Di dalam reruntuhan itulah, di dalam reruntuhan itulah, di dalam reruntuhan itulah kata-kata ini dipungut. Bukan untuk penghiburan, melainkan sebagai teguran. Sebagai teguran bahwa bungkam adalah ibadah yang paling gelap yang pernah diciptakan oleh manusia. Wajah pada asalnya adalah tempat cahaya bersemayam. Namun di zaman yang letih ini, di zaman yang pilu ini, ia berubah menjadi altar, tempat kebenaran disembelih secara perlahan. Yang diserang bukanlah wajah, teman-teman. Yang diserang bukanlah wajah, bukan. Yang diserang adalah kemungkinan bahwa ada manusia yang berdiri tegap demi yang namanya kebenaran. Air asam jatuh dengan sangat keras, seperti takdir yang dipaksa, seperti doa yang dibelokkan arah. Dia bukan sekedar cairan, tapi amarah yang kehilangan Tuhan dan pikiran yang kehilangan firman. Apa artinya wajah jika ia bisa dilenyapkan oleh angkara murka? Dan apa arti kebenaran jika ia harus membayar
mereka sendiri demi tegak di bumi ini. Namun yang lebih mengerikan dari luka adalah kehampaan setelahnya. Sunyi yang dipelihara oleh mereka yang diberi mandat untuk bersuara. Mana suaramu, hai? Mana suaramu? Keadilan memanggilmu dalam jerit. Keadilan memanggilnya dalam perih. Atau barangkali dia tersesat di dalam koridor birokrasi, tidur nyenyak di dalam dokumen-dokumen, dan terlalu lama bersujud di dalam kenyamanan. Wahai yang mengaku orang-orang benar, diam bukan sekedar hampa. Dia adalah keputusan yang berwujud sunyi. Dan setiap pengabaian adalah doa yang tidak pernah sampai ke langit. Sementara luka terus berpikir di dalam perihnya. Di titik ini dan di titik ini, saudara Tita bukan hanya nama. Ia menjelma menjadi ayat yang terbuka yang membacakan kita kembali pada satu pertanyaan purba. Berapa harga kebenaran di negeri yang penuh dengan kekejaman? Dan kita tidak pernah benar-benar sebagai penonton. Setiap luka yang dibiarkan akan beranak menjadi kebiasaan. Setiap bungkam yang dipelihara akan menjadi rahim bagi kekerasan lainnya. Maka hari ini jangan tutup ini dengan simpati. Simpati terlalu fana untuk luka yang dipahat sedemikian dalamnya. Yang dibutuhkan adalah keberanian dan kejujuran yang tidak mencari rasa aman, tidak mencari dan berlindung di ketiak si Tuan, yang tidak menghardik kemanusiaan. Suatu hari nanti, peristiwa ini bisa ditinggalkan sebagai arsip yang dibaca, dibahas, dan perlahan-lahan dilupakan. Tapi ada satu hal yang tidak akan pernah ikut selesai. Dia akan abadi meski malam ini kita tidak menemukan jawabannya. Dan waktu tidak pernah menghapus luka. Waktu tidak pernah menghapus luka dan sejarah. Waktu akan memastikan bahwa kita hidup cukup lama
dibiarkan. Kebenaran akan terus mencari jalannya. Kebenaran akan terus mencari jalannya. Karena yang tidak murni akan terbakar mati.